Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk belajar bersama secara daring melalui video seperti ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Ibu Drayustra DMPD selaku dosen pengampu mata kuliah puisi, dan yang kami banggakan teman-teman semua yang menyaksikan video ini. Perkenalkan, saya Amanda Kurnia Dwi Putri dengan NIM A1B124015 yang akan memandu jalannya presentasi dan akan menjadi pemateri pertama dalam presentasi hari ini. Saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya yang bernama Fikri Iksan Kamil dengan NIM A1B124014 sebagai pemateri kedua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan memaparkan materi dengan topik bahasa puisi yang meliputi diksi dan ketatabahasaan. Baiklah, tanpa berlama-lama, marilah kita mulai dengan pembahasan materi pertama mengenai bahasa puisi. Bahasa puisi. Bahasa dalam puisi memiliki karakteristik yang khas membedakannya dari bahasa dalam karya sastra lainnya. Keunikan bahasa puisi biasanya terletak pada kemampuannya mengolah kata secara estetis, padat, dan juga penuh dengan makna. Ada beberapa ciri-ciri dari bahasa puisi. Yang pertama, bahasa puisi ini biasanya bersifat terikat oleh irama, rima, mantra, serta penyusunan larik dan juga baitnya. Unsur-unsur musikalitas tersebut biasanya memberikan puisi nilai bunyi yang khas, berbeda dari prosa atau bentuk tulisan lainnya. Irama dalam puisi biasanya juga menciptakan tempo dan juga dinamika tertentu yang dapat memperkuat emosi ataupun suasana yang ingin disampaikan. Kemudian, rima ataupun pengulangan bunyi biasanya turut menambah keselarasan bunyi dalam pembacaan, menjadikan puisi lebih mengalun dan juga mengunggah rasa pendengar. Kemudian, ciri-ciri bahasa yang kedua. Bahasa ini biasanya memiliki kualitas estetika yang tinggi dan kaya akan makna. Bahasa dalam puisi tidak hanya bertugas sebagai alat pencapai pesan saja, tetapi juga menjadi medium penciptaan keindahan. Kemudian pemilihan diksi biasanya dilakukan secara sangat selektif, mempertimbangkan bunyi, mempertimbangkan bentuknya, kemudian juga kekuatan makna yang terkandung di dalam puisi tersebut. Karena setiap kata biasanya juga dipilih untuk menciptakan efek tertentu, baik secara emosional maupun intelektual, sehingga puisi mampu menyentuh pembaca lebih dalam. Kemudian, ciri yang ketiga yakni biasanya bahasa puisi ini cenderung sangat singkat dan juga padat. Karena keterbatasan ruang dalam struktur puisi ini, penyair harus mengungkapkan idenya, perasaannya, ataupun gagasannya hanya dengan sedikit kata saja. Hal ini menuntut penggunaan diksi yang kuat, simbolik, dan juga multifungsi. Sebuah larik ataupun bait dalam puisi seringkali mengandung banyak tafsir yang tidak disampaikan secara eksplisit, melainkan disiratkan melalui kata-kata yang bermakna ganda. Yang keempat, bahasa dalam puisi banyak menggunakan makna konotatif yang mendalam dan memiliki banyak tafsir. Penyair lebih memilih menyampaikan maknanya melalui lambang, metafora, ataupun simbol daripada menyampaikannya secara lugas. Inilah yang menyebabkan puisi seringkali terbuka terhadap berbagai penafsiran, tergantung pada pengalaman, latar belakang, dan juga sensitivitas pembaca. Kemudian, ciri yang kelima, yakni penggunaan majas ataupun gaya bahasa menjadi ciri khas utama dalam puisi. Majas seperti metafora, personifikasi, kemudian hiperbola, ironi, dan juga litotes dan sebagainya merupakan perangkat penting dalam memperindah bahasa serta memperkuat daya ungkap penyair. Majas memberikan warna pada puisi dan menjadikannya tidak kering secara makna dan juga nuansa. Ciri yang terakhir dari bahasa puisi ini yakni puisi memanfaatkan pencitraan atau imaji secara intensif yang dapat mengunggah indera pembaca. Imaji merupakan gambaran mental yang ditimbulkan oleh kata-kata dalam puisi dan dapat mengunggah panca indera pembaca.
Ada imaji visual, penglihatan, auditif pendengaran, taktil, sentuhan, kemudian olfaktori penciuman, dan juga gustatori perasa. Dengan pencitraan yang kuat, pembaca seakan-akan dapat merasakan secara langsung suasana yang disampaikan oleh penyair tersebut. Materi yang kedua mengenai pengertian diksi menurut beberapa para ahli. Yang pertama, menurut Mustaqim tahun 1994, menyatakan bahwa diksi merupakan proses pemilihan kata yang mampu mengungkapkan gagasan secara tepat. Kemudian yang kedua, menurut Ahmadi tahun 1990, mendefinisikan diksi sebagai seleksi kata yang digunakan untuk mengekspresikan ide, gagasan, dan juga perasaan. Kemudian yang ketiga, menurut Eure pada tahun 1998, menjelaskan bahwa diksi adalah pilihan dan juga penggunaan kata yang sesuai untuk mewakili pikiran serta perasaan dalam pola kalimat. Terakhir, menurut Braille berpendapat bahwa jika kata-kata dipilih dan disusun sedemikian rupa sehingga menciptakan imajinasi estetik, maka hasilnya disebut diksi puitis. Jadi kesimpulannya, diksi adalah pemilihan dan juga penggunaan kata yang tepat untuk menyampaikan gagasan, ide, dan juga perasaan dalam komunikasi lisan ataupun tertulis. Pemilihan kata yang baik harus mempertimbangkan makna, kejelasan, serta kesesuaian dengan situasi dan juga tujuan komunikasi. Dalam sastra, terutama puisi, diksi berperan dengan menciptakan keindahan bahasa melalui susunan kata dan juga memiliki nilai estetika. Dengan pemilihan kata yang cermat, sesuai dengan teks, dapat lebih efektif dan juga menyampaikan pesan yang membangun suasana dan diinginkan oleh penulis ataupun pembicara. Materi ketiga ini mengenai fungsi diksi. Dalam karya sastra seperti puisi, diksi menjadi salah satu kunci utama dalam menciptakan kekuatan bahasa yang imajinatif dan juga bermakna dalam. Ada beberapa fungsi diksi dalam puisi. Yang pertama, melambangkan ide yang diungkapkan secara verbal. Diksi berfungsi sebagai jembatan antara ide dengan bahasa. Gagasan atau perasaan yang bersifat abstrak tidak akan sampai kepada audiens tanpa diubah menjadi simbol verbal berupa kata-kata. Kata yang dipilih ini harus mampu mewakili makna yang diinginkan secara akurat. Dalam hal ini, diksi adalah alat utama dalam membumikan sesuatu yang konseptual ke dalam bentuk yang komunikatif. Tanpa diksi yang tepat, pesan bisa menjadi kabur atau bahkan tidak sampai sama sekali. Kemudian, yang kedua, membentuk ungkapan gagasan yang tepat dan juga menarik. Pemilihan kata yang baik membuat sebuah gagasan tidak hanya jelas, tetapi juga menarik untuk dibaca atau didengar. Diksi yang kuat dapat memperindah penyampaian, menambah daya tarik retorika, serta memperkaya nuansa dalam kedalaman maknanya. Dalam puisi, kata-kata tidak hanya berfungsi menyampaikan makna literal saja, tetapi juga membawa nilai estetik, ritmis, dan juga simbolis yang menghidupkan teks. Kemudian yang ketiga, mewujudkan komunikasi yang berterima. Komunikasi yang baik ini bergantung pada kemampuan untuk menyesuaikan bahasa dengan konteks sosial, budaya, dan juga situasi komunikasi. Diksi yang sesuai memungkinkan pesan diterima dengan tepat oleh pendengar ataupun pembaca. Misalnya, penggunaan bahasa formal dalam lingkungan akademik akan menciptakan kesan yang sopan dan juga kredibel. Sementara dalam komunikasi santai, penggunaan diksi informal lebih efektif dan juga natural. Kemudian, fungsi diksi yang keempat ini, yakni menciptakan atmosfer yang kondusif. Pemilihan kata dapat menciptakan suasana emosional tertentu dalam komunikasi. Kata-kata tertentu ini dapat memunculkan rasa haru, marah, bahagia, gugup, ataupun semangat. Dalam teks sastra, pidato maupun dialog, suasana ini penting untuk membangun keterlibatan emosi pembaca tersebut ataupun audien terhadap isi pesannya. Yang kelima ini menghindari dan mencegah perbedaan persepsi ataupun interpretasi. Dalam komunikasi, kesalahan penafsiran ini dapat terjadi jika kata-kata yang digunakan bersifat ambigu, kabur, ataupun memiliki makna ganda. Diksi yang cermat ini mampu meminimalisasi kemungkinan terjadinya perbedaan interpretasi, terutama dalam konteks ilmiah, hukum, ataupun diskusi formal, di mana ketepatan makna sangat penting. Dengan diksi yang jelas dan juga kontekstual, pembaca dapat memahami maksud dari penulis tersebut sebagaimana yang diharapkan. Yang keenam, mencegah salah pemahaman.
Masih berkaitan dengan poin sebelumnya, diksi yang tepat juga berfungsi mencegah salah paham secara keseluruhan. Dalam komunikasi antar budaya ataupun antar profesi, salah pemilihan kata bisa menimbulkan konflik ataupun distorsi pesan. Oleh karena itu, ketepatan diksi ini menjadi penting agar pesan tidak disalahpahamkan atau disalahartikan. Apabila jika konteksnya berkaitan dengan hal-hal sensitif seperti agama, nilai moral, dan juga politik. Yang terakhir, mengefektifkan pencapaian target komunikasi. Setiap komunikasi memiliki tujuan tertentu, yakni menginformasikan, membujuk, menghibur, menginspirasi, ataupun menggerakkan. Diksi yang tepat ini mempercepat pencapaian tujuan karena mampu menyesuaikan bahasa dengan karakter audiens dan juga kebutuhan situasi. Dalam teks persuasi misalnya, kata-kata emotif dan juga sugestif lebih mempengaruhi emosi, sementara dalam artikel ilmiah, diksi yang netral ataupun rasional ini lebih efektif menyampaikan informasi secara logis. Materi yang keempat ini mengenai jenis-jenis diksi. Yang pertama, diksi formal. Diksi formal ini adalah pilihan kata yang digunakan dalam situasi resmi ataupun formal. Kata-kata yang digunakan ini mengikuti kaidah bahasa baku sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, bersifat objektif, sopan, dan juga jelas. Diksi jenis ini umumnya dijumpai dalam komunikasi resmi seperti surat dinas, laporan akademik, konferensi pers, ataupun presentasi ilmiah. Yang kedua, diksi informal. Nah, diksi informal ini digunakan dalam suasana santai dan juga akrab, seperti saat berbincang dengan teman ataupun keluarga. Bahasa yang digunakan juga lebih fleksibel dan juga ekspresif, serta tidak terlalu terkait ataupun terikat aturan baku. Kata-katanya juga cenderung berasal dari kebiasaan sehari-hari, bahkan sering menggunakan singkatan ataupun sapaan akrab, misalnya dalam percakapan sehari-hari ataupun pesan singkat di media sosial. Kemudian yang ketiga, diksi bahasa sehari-hari. Nah, diksi bahasa sehari-hari ini merujuk pada pilihan kata yang digunakan dalam komunikasi rutin tanpa mempertimbangkan tingkat formalitasnya. Diksi ini bisa mengandung kata baru, neologisme ataupun istilah tidak baku, atau bahkan kata-kata kasar jika digunakan di luar konteks yang tepat. Diksi ini muncul spontan dalam percakapan seperti di pasar, di rumah, ataupun di jalan. Nah, yang terakhir, diksi bahasa gaul ataupun slang. Diksi gaul atau slang ini adalah bentuk pilihan kata yang muncul dari kreativitas masyarakat, khususnya di kalangan remaja atau komunitas tertentu. Kata-katanya bersifat tidak baku, seringkali memiliki makna khusus yang hanya dimengerti oleh kelompok sosial saja. Slang ini biasanya berkembang di media sosial, dunia hiburan, ataupun budaya pop, dan terus berubah seiringnya dengan perjalanan waktu. Jenis diksi ini dibagi berdasarkan maknanya dan juga leksika. Kita masuk pada maknanya. Menurut KR 2009, perbedaan diksi ini dapat dilihat dari makna denotatif dan juga konotatif. Perbedaan utama keduanya terletak pada ada atau tidaknya nilai rasa dalam penggunaan kata. Makna denotatif ini bersifat umum, kemudian objektif sesuai dengan arti sebenarnya. Sementara makna konotatif ini biasanya bersifat khusus, kiasan, dan juga subjektif karena mengandung nilai rasa dan juga tafsir tambahan. Kita masuk pada makna yang pertama. Makna denotatif adalah makna kata yang sebenarnya, apa adanya dan juga sesuai dengan arti Kamus Besar Bahasa Indonesia tanpa adanya tambahan emosi, sindiran, ataupun penilaian tertentu. Diksi ini digunakan saat penyampaian informasi secara objektif dan juga ilmiah. Nah, contoh nyatanya pada kalimat jerapah memiliki leher yang lebih panjang dibandingkan dengan hewan-hewan lainnya. Nah, kalimat ini menyampaikan fakta biologi secara langsung dan juga netral, tanpa makna tersembunyi ataupun kiasan. Kata leher berarti bagian tubuh antara kepala dan juga badan, yang lebih panjang merujuk pada ukuran fisik nyata. Kemudian kita masuk pada yang kedua, makna konotatif. Nah, makna konotatif ini adalah makna kata yang tidak secara langsung menunjukkan arti sebenarnya, tetapi mengandung makna tambahan seperti kiasan, sindiran, perasaan, ataupun penilaian emosional. Makna ini sering digunakan dalam puisi, sastra, ataupun bahasa sehari-hari untuk menimbulkan kesan mendalam. Contoh dalam kalimatnya seperti, banyak pahlawan yang telah gugur dalam medan perang. Nah, kata gugur ini secara denotatif berarti jatuh dari pohon ataupun tempat tinggi. Tetapi dalam kalimat ini digunakan secara konotatif untuk menyatakan bahwa pahlawan itu meninggal dunia dalam perjuangan. Nah, makna ini mengandung nilai rasa penghormatan dan kesedihan.
Jenis diksi berdasarkan leksikal. Diksi berdasarkan leksikal ini adalah pemilihan kata yang memperhatikan relasi makna antar kata dalam suatu sistem bahasa. Jenis ini berkaitan langsung dengan kosakata leksikon, termasuk bagaimana kata-kata memiliki kesamaan makna, pertentangan makna, kemirikan pelafalan, hingga makna ganda. Penguasaan terhadap diksi leksikal ini penting dalam menulis maupun berbicara karena dapat meningkatkan kejelasan, keindahan, efektivitas dalam komunikasi. Ada 7 jenis diksi berdasarkan leksikal ini. Yang pertama adalah sinonim. Sinonim ini adalah dua kata ataupun lebih yang memiliki makna yang sama ataupun mirip. Meskipun berbeda dalam bentuk, ejaan, ataupun pelafalannya, sinonim sering digunakan untuk menghindari pengulangan kata yang monoton serta memberikan variasi dalam nuansa berbeda dalam penyampaian maknanya. Contoh katanya, cepat sama dengan gesit. Nah, kata cepat dan gesit ini sama-sama menunjukkan kecepatan dalam gerak, tetapi gesit biasanya mengandung makna lebih lincah ataupun cekatan. Dalam kalimat, anak itu sangat cepat berlari, bisa diganti menjadi anak-anak itu sangat gesit berlari, tergantung pada konteks dan juga nuansa yang ingin disampaikan. Kemudian, yang kedua antonim. Antonim ini adalah dua kata ataupun lebih yang memiliki makna berlawanan satu sama lain. Penggunaan antonim ini dalam komunikasi bisa memperjelas kontras, perbedaan, ataupun pertentangan dalam kalimatnya. Contohnya, tinggi itu berlawanan ya dengan pendek. Nah, dalam konteks membandingkan benda ataupun orang, kata tinggi mengacu pada ukuran ke atas, sedangkan pendek itu mengacu pada ukuran lebih rendah. Nah, yang ketiga ini yakni homonim. Homonim ini adalah kata yang memiliki ejaan dan juga pelafalan yang sama, tetapi memiliki makna yang berbeda secara total. Jenis ini bisa menimbulkan ambiguitas jika tidak dijelaskan dengan konteksnya. Contohnya, bisa ular itu sangat beracun. Nah, ini kan bisa sama dengan racun ya. Nah, kemudian dia bisa menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. Nah, bisa ini artinya mampu melakukan sesuatu. Nah, dalam dua kalimat ini berbeda. Kata bisa memiliki makna yang sama, sekali tidak berkaitan. Oleh sebab itu, pemahaman konteks sangat penting saat menggunakan homonim. Yang keempat, homofon. Homofon ini adalah dua kata atau lebih yang diucapkan dengan bunyi yang sama tetapi ejaan dan maknanya berbeda. Homofon ini berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dalam komunikasi lisan jika konteks tidak diperjelas. Contoh katanya, bang. Bang ini sapaan kepada kakak laki-laki. Kemudian bang juga institusi keuangan. Nah, kedua kata ini memiliki pelafalan yang sama namun artinya tidak berkaitan sama sekali. Oleh karena itu, konteks dalam kalimat sangat penting untuk membedakan maknanya. Kemudian, yang kelima, homograf. Homograf ini adalah dua kata atau lebih yang memiliki ejaan yang sama, namun pelafalan dan maknanya berbeda. Homograf sering muncul dalam bahasa tulisan yang bisa menimbulkan kebingungan saat dibaca jika tidak didukung oleh konteks yang tepat. Contoh katanya adalah yang pertama, tahu. Nah, tahu ini makanan dari kedelai. Dibacanya datar kan? Kemudian tahu berarti mengerti atau paham, dibacakan dengan tekanan naik. Kedua kata ini ditulis dengan huruf yang sama, namun cara pelafalan ataupun arti keduanya berbeda. Oleh karena itu, konteks kalimat sangat penting dalam menentukan makna yang sebenarnya. Selanjutnya, polisemi. Polisemi ini adalah satu kata ya, tetapi memiliki lebih dari satu makna. Nah, makna-makna tersebut memiliki keterkaitan semantik ataupun asosiasi makna. Polisemi ini memperlihatkan perluasan makna sebuah kata berdasarkan konteks pemakaiannya. Nah, contoh kata kepala dalam kalimat, ia merasa pusing di bagian kepala. Nah, kepala ini bagian tubuh. Kemudian kata kepala dalam kalimat, kepala sekolah sedang rapat. Kepala sama dengan pemimpin. Nah, walaupun maknanya berbeda, keduanya masih berhubungan sebagai pusat ataupun bagian utama dari sesuatu. Yang terakhir, hiperonim dan hiponim. Hiperonim adalah kata yang memiliki cakupan makna luas ataupun umum yang mencakup sejumlah kata lain. Sementara hiponim adalah kata yang memiliki cakupan makna lebih sempit ataupun khusus dan merupakan bagian dari hiperonimnya. Contoh yang pertama, hiperonim buah. Nah, hiponimnya apel, mangga, jeruk. Contoh yang kedua, hiperonimnya hewan. Hiponimnya kucing, burung, harimau, kuda. Nah, kata buah ini mencakup semua jenis buah-buahan, sementara apel, jeruk adalah jenis khususnya. Begitu juga contoh kedua. Nah, relasi ini membantu memperjelas klasifikasi makna dalam bahasa. Nah, demikian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya, materi yang kedua akan disampaikan oleh Saudara Fikri Iksan Kamil. Kepadanya, disilakan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi dari Amanda, yaitu tentang ketatabahasaan.
Pengertian dari kata tata bahasaan adalah istilah yang merujuk pada segala hal yang berkaitan dengan tata bahasa. Dalam konteks ini, ketata bahasaan berasal dari kata tata bahasa yang menunjukkan bahwa fokus utamanya adalah pada struktur dan aturan yang mengatur penggunaan bahasa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dalam KBBI, ketatabahasaan termasuk dalam kelas nomina, yang berarti ia dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau benda. Pentingnya ketatabahasaan dalam bahasa. Ketatabahasaan memiliki peran yang sangat penting dalam komunikasi dengan memahami, menyampaikan pesan dengan lebih jelas dan efektif. Ketatabahasaan mencakup berbagai aspek seperti sintaksis, morfologis, semantik. Tanpa pemahaman yang baik tentang ketatabahasa, komunikasi dapat menjadi ambigu dan sulit dipahami. Implikasi dalam pembelajaran bahasa dalam konteks pendidikan, pengajaran ketatabahasaan sangat penting untuk membangun dasar yang kuat dalam berbahasa. Materi tata bahasa yang diajarkan di sekolah-sekolah harus disusun dengan baik agar siswa dapat memahami dan menerapkan aturan-aturan bahasa dengan benar. Hal ini tidak hanya berlaku untuk bahasa Indonesia, tetapi juga untuk bahasa asing yang dipelajari. Ketatabahasaan dalam karya sastra, ketatabahasaan juga memiliki relevansi yang signifikan dalam dunia sastra. Dalam puisi dan prosa, penggunaan tata bahasa yang tepat dapat meningkatkan keindahan dan kekuatan ekspresi. Karya sastra sering mengeksplorasi batasan-batasan tata bahasa untuk menciptakan efek tertentu, sehingga pemahaman yang mendalam tentang ketatabahasan dapat memperkaya pengalaman membaca. Gejala-gejala kelainan ketatabahasaan dalam puisi. Dalam dunia puisi terdapat ketatabahasaan yang sering muncul. Gejala-gejala ini tidak hanya menunjukkan kebebasan penyair dalam berekspresi, tetapi juga memperkaya makna dan estetika puisi itu sendiri. Berikut adalah 3 gejala utama yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu lisensi poetika. Lisensi poetika adalah kebebasan yang diberikan kepada penyair untuk menyimpan dari aturan tata bahasa yang baku. Penyair sering kali menggunakan struktur kalimat yang tidak konvensional, memilih kata-kata yang tidak biasa, atau mengubah urutan kata untuk menciptakan efek tertentu. Misalnya, penyair dapat mengabaikan aturan gramatikal demi menekankan emosi atau makna yang ingin disampaikan. Hal ini memungkinkan penyair untuk mengeksplorasi kreativitas dan menghasilkan karya yang unik. Yang kedua yaitu estetika penyimpangan. Penyimpangan dalam penggunaan bahasa dalam puisi seringkali berfungsi untuk menciptakan keindahan atau daya tarik estetis. Penyair dapat menggunakan metaforas, mile, atau personifikasi yang tidak selalu mengikuti kaidah ketatabahasaan. Penyimpangan ini bukanlah kesalahan, melainkan sebuah teknik yang memperkaya pengalaman pembaca. Dengan cara ini, puisi dapat menyampaikan makna yang lebih dalam dan kompleks, serta membangkitkan imajinasi pembaca. Yang ketiga yaitu pentingnya kreativitas dalam perpuisian. Kreativitas adalah inti dari perpuisian. Penyair dituntut untuk berpikir di luar batasan konvensional dan menciptakan bentuk serta gaya baru. Kreativitas ini tidak hanya terlihat dalam pemilihan kata, tetapi juga dalam struktur puisi, ritme, dan rima. Dengan menggabungkan elemen-elemen ini, penyair dapat menghasilkan karya yang hanya indah secara estetika, tetapi juga kaya akan makna. Kreativitas memungkinkan penyair untuk mengekspresikan ide dan perasaan dengan cara yang original dan menarik. Kita masuk kepada faktor-faktor yang mempengaruhi ketatabahasaan dalam puisi. Faktor yang mempengaruhi ketatabahasaan dalam puisi seringkali dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mencerminkan kebebasan berekspresi
ekspresi penyair. Dua penyair besar yaitu Chairil Anwar dan Sutarji Khalzoom Bakri memberikan pendapat yang berbeda namun saling melengkapi mengenai faktor-faktor ini. Yang pertama yaitu dari Chairil Anwar. Yang pertama yaitu pemendekan kata dan yang pertama yaitu pemendekan kata dan yang kedua yaitu penghilangan imbuhan. Chairil Anwar dikenal dengan keberanian dalam menyimpang dari aturan ketatebahasaan. Pemendekan kata sering digunakan untuk menciptakan ritme yang lebih dinamis dan menekankan emosi. Misalnya, kata-kata yang dipendekkan dapat memberikan kesan mendesak atau intens. Selain itu, penghilangan imbuhan juga menjadi teknik yang umum di mana penyair menghilangkan elemen-elemen gramatikal untuk menciptakan kesan langsung dan kuat. Hal ini memungkinkan penyair untuk mengekspresikan ide dengan lebih lugas dan padat. Yang ketiga yaitu penyimpangan struktur sintaksis. Penyimpangan dalam struktur sintaksis juga menjadi ciri khas puisi Chairil Anwar. Penyair seringkali mengubah urutan kata atau menggunakan kalimat yang tidak lengkap untuk menciptakan efek tertentu. Ini tidak hanya menambahkan keindahan puisi, tetapi juga memberikan kebebasan dalam mengekspresikan perasaan dan ide yang kompleks. Kita masuk kepada Sutarji Khalzoom Bakri. Yang pertama yaitu penghapusan tanda baca dan yang kedua yaitu penggabungan kata. Sutarji Khalzoom Bakri di sisi lain lebih menekankan penghapusan tanda baca dalam puisi-puisinya. Dengan menghilangkan tanda baca, ia menciptakan aliran yang lebih bebas dan memungkinkan pembaca untuk menafsirkan puisi dengan cara yang lebih subjektif. Selain itu, penggabungan dua kata atau lebih menjadi satu kata baru juga merupakan teknik yang sering digunakan. Ini menciptakan makna baru yang tidak terduga dan memperkaya pengalaman pembaca. Yang ketiga yaitu pemutusan kata dan yang keempat pembentukan jenis kata. Pemutusan kata dalam puisi Sutarji menciptakan jeda yang dramatis memberikan ruang bagi pembaca untuk merenungkan makna yang terkandung. Sementara itu, pembentukan jenis kata yang inovatif memungkinkan penyair untuk mengeksplorasi bahasa dengan cara yang belum pernah dilakukan sebelumnya, menciptakan kata-kata yang baru yang dapat menggambarkan pengalaman dan emosi dengan lebih tepat. Baiklah, itulah hasil pembahasan materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Fikri Ihsan Kamil atas penjelasan yang telah disampaikan. Untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan atau ingin berdiskusi lebih lanjut, silakan tuliskan pertanyaannya di kolom komentar video ini. Kami akan berusaha menjawab dan menanggapi sebaik mungkin. Dan jika ada tambahan pendapat dari teman-teman sekelas ataupun penonton lainnya, silakan juga dibagikan di kolom komentar. Kami sangat terbuka untuk diskusi yang membangun. Sebelum menutup video ini, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Drayusra DMPD atas bimbingan dan arahannya selama perkuliahan berlangsung. Demikian presentasi dari kelompok 8 mengenai bahasa puisi yang meliputi diksi dan ketatabahasaan. Semoga materi yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat dan juga menambah pemahaman bagi kita semua. Saya Amanda Kurniadi Putri selaku moderator. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam memandu jalannya presentasi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.